warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Firman Wanipin. Dalam kesempatan hari ini kita akan coba berceloteh terkait dengan beberapa hal kehidupan bermasyarakat. Jadi saat ini kalau kita lihat ada yang hilang di tengah-tengah masyarakat kita. Apa yang hilang? Raso Pareso. Ya, ini yang hilang. Artinya tantangan kita ke depan ini akan semakin berat. Kenapa? Kalau kita lihat generasi yang lahir saat ini itu betul-betul berbeda dengan generasi-generasi 70-80-an. Ini berbeda sekali. Jadi intinya adalah kita akan coba menyampaikan satu aturan. Ini aturan, ada aturan hukum yang barangkali juga bagi masyarakat yang mengalami hal yang sama ini bisa disampaikan dan juga bisa dilakukan. Nah, kenapa? Karena ini memang sebuah aturan yang jelas. Negara kita adalah negara hukum. Dan nanti celoteh kita ini, selain celoteh saya, kita akan perkuat dengan pakar hukum yang menyatakan ini adalah awalnya saja pembukaan. Ya, tema kita adalah apakah tetangga yang menghidupkan musik keras-keras bisa diproses secara hukum. Ya, ini akan kita kembangkan dan kita akan tanya, kita akan bercerita nanti dengan pakar hukum kita seperti apa dan bagaimana hukumnya. Dan ini harus disampaikan kepada masyarakat, harus tahu ini. Ya, harus tahu ini. Ini harus tahu. Artinya kita berharap masyarakat jangan lagi dibiarkan, biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa. Ya, memang sulit untuk mewujudkan ini. Tetapi kalau memang masyarakatnya sudah kuat, taati aturan, mudah-mudahan ini bisa. Untuk itu jangan lupa tonton terus video Celoteh Wanipin. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan bagikan kepada yang lain. Semoga ini bermanfaat. Burung Rian Cendrawasih, cukup sekian. Terima kasih. Pernahkah Anda mengalami perasaan yang terganggu karena tetangga Anda menghidupkan musik keras-keras, baik waktu jam tidur malam hari hingga waktu subuh atau siang hari atau pagi hari? Serba salah memang jika kita mau menegur tapi tidak enak hati, tidak ditegur malah makan hati. Andai kejadian demikian terus berulang, maka sudah barang tentu menjadi sebuah persoalan. Ini soal komunikasi yang tidak berjalan dan tidak harmonis terjadi di tengah masyarakat. Akan tetapi tidak mudah untuk menyampaikan keberatan dalam situasi yang seperti ini. Apalagi si tetangga sudah kita lihat, artinya terlihat sangat bebal, tidak peka dalam situasi ini, dan malahan ketika diberitahu yang baik malah terjadi sesuatu yang barangkali tidak enak kondisinya. Solusinya jika Anda menghadapi seperti ini, apa yang harus dilakukan? Ya, ini buat masyarakat dan para pemirsa Celoteh Wanipin, jika ada di perumahan Anda, dimanapun Anda berada, jika dalam kondisi seperti ini, apa yang harus Anda lakukan? Tentu yang pertama adalah Anda melakukan persuasif. Jika memungkinkan, ya, sampaikan keberatan dengan bahasa yang baik, sekalipun mungkin sedang emosi. Ya, jika tidak mempan, laporkan kepada ketua RT setempat untuk menegur yang bersangkutan serta melakukan mediasi. Sebaiknya laporan ini tertulis, siapa tahu buat bukti kelak di kemudian hari. Ini yang harus diapakan. Prinsipnya adalah utamakan penyelesaian kekeluargaan untuk persoalan yang seperti ini, bertetangga dan bermasyarakat. Hubungan baik tentu lebih diutamakan. Sementara berperkara itu bisa berakibatkan putusnya silaturahmi. Namun jika langkah ini tidak mempan, ya, sudah dimediasi oleh Pak RT, sudah diberitahu dan disampaikan, daripada melakukan aksi main hakim sendiri, akan lebih baik menempuh jalur hukum. Itu guys, itu Bapak Ibu. Artinya jika Bapak Ibu mengalami hal seperti ini, ya
kita sudah kasih tahu, sudah peringatkan dan berulang-ulang, yang bersangkutan juga tidak berubah, RT juga dan lain sudah, maka ya kalau memang Bapak Ibu tidak tahan seperti itu kondisinya, merugikan Bapak Ibu, ya barangkali memang masuk ke ranah hukum ya. Jadi sebelum masuk ke ranah hukum tentu perlu dikumpulkan bukti-bukti, divideokan tetangga tersebut ya. Saat dia menghidupkan musik yang keras-keras dan dapat direkam dan menjadi bukti. Dan bukti laporan tertulis RT tadi juga bisa menjadi bukti. Kemudian itu caranya. Nah, apabila bukti-bukti sudah lengkap, saatnya beraksi. Artinya barangkali Bapak Ibu ketika sedang santai-santai pagi-pagi atau setelah sarapan minum kopi ya, waktu lewat barangkali di depan kantor polsek ya, mungkin bisa dilaporkan, ceritakan peristiwa apa secara ringkas, nanti polisi yang akan mengkerutuk polisi yang akan bertindak nantinya. Artinya gini, ini ada pasalnya Bapak Ibu. Pasalnya itu adalah pasalnya untuk tetangga yang suka menghidupkan musik yang keras-keras ya. Artinya menghidupkan musik itu boleh, tapi jangan berlebihan. Cukup pas-pas telinga Anda saja ya. Jangan mengganggu orang lain. Orang lain itu juga butuh ketenangan di rumahnya. Kita hidup bertetangga ya. Tapi kalau kita hidup di hutan, di rimba ya boleh-boleh aja lah. Setelah sekeras suka-suka Anda. Tapi ini hidup di perumahan yang kompleks, yang heterogen ya. Barangkali orang banyak mengumpat terhadap Anda ya, tapi mungkin dia segan atau bagaimana. Tapi saya yakin kalau ini dibiarkan ya akan berefek kepada hal yang tidak baik. Artinya lebih baik kita sampaikan hari ini Bapak Ibu semuanya bahwa hargailah orang lain akan menghargai Anda. Artinya berubahlah Anda. Apalagi Anda kita ini sudah dewasa ya. Barangkali juga sudah saatnya kalau sudah berumah tangga ya berpikir lebih panjang. Kalau menurut saya rantau harus dipajauh. Itu menurut saya, rantau dipajauh. Kenapa? Ya orang-orang yang rantaunya belum jauh ya begitulah kondisinya. Ya kalau kita ya mungkin barangkali kita udah berkeliling daerah dan sudah banyak hal yang kita lihatnya. Dan perlu juga disampaikan pasal yang berhubungan ya dengan tetangga yang suka menyetel musik keras-keras baik di malam hari, siang hari ya, adalah pasal 503 angka 1 KUHP yang berbunyi diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 hari atau pidana denda banyaknya adalah Rp250.000 dan barang siapa yang membuat ingat atau riuh sehingga ketentraman malam harinya dapat terganggu. Nah, ini jadi Bapak Ibu malam hari dan siang harinya. Jadi ancaman hukum ini jangan dianggap sebelah mata, dan ini bisa harus menjadi catatan ya. Dan jika seandainya laporan ini atau apa ini belum juga diapakan oleh yang bersangkutan ya Bapak Ibu, ini saya ngasih ilmu aja ya. Maka Bapak Ibu bisa menggugat orang ini secara perdata di pengadilan negeri, yaitu pasal yang dikenakan adalah perbuatan melawan hukum ya, pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang atau pada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian mengganti kerugian tersebut. Nah, jadi artinya ini juga menjadi tugas daripada aparatur setempat ya, menyampaikan kepada warga saat ini, karena kita ini sekarang ini sudah semakin ramai. Kalau dulu sebelum ada komplek-komplek itu sangat enak menegur atau menyampaikan kepada tetangga sekeliling karena isinya itu ya orang-orang yang udah tahu dari awal. Tapi hari ini memang agak sulit komplek-komplek yang modern ya, karena orang ini udah merasa semuanya dia hebat, dia baga, dia pintar ya. Ini yang terjadi hari ini, rasa jopareso lah mulai hilang, itu intinya. Nah, lama di awak kata judi orang ini tidak ada lagi. Ini kuncinya Bapak Ibu. Jadi intinya Bapak Ibu, barangkali ini video yang ada saat ini bisa menjadi semacam bagi Bapak Ibu ini pembelajaran ya bagi kita semua, dan nanti kita akan tindak lanjuti dengan pakar-pakar hukum yang bicara seputaran ini. Oke, Bapak Ibu, kita cukupkan dulu sampai di sini ya. Burung rian makan tomat ya, cerita hari ini kita tamatkan dulu.
Terima kasih.